sahibi. Ada satu kalam beliau menarik bab rezeki. Jadi hamba itu sebenarnya dapat rezeki. Coba kalau bayi baru lahir dia perlu usaha dulu nggak? Perlu kerja masuk kantor jam 8 pulang jam 5 baru dapat rezeki. Bayi. Enggak. Namun karena kita setiap hari melihat ada orang kerja berangkat pagi pulang sore, lalu kita mengatakan bahwa rezeki itu didapat dengan berangkat pagi pulang sore. Saya jumpa ke orang dia di rumah aja tapi mobilnya ganti terus. Yang berangkat pagi pulang sore sampai hari ini belum beli mobil. Ente jangan tersinggung. Ini kalam pedes dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Saya ngelihat ya ada orang kerja itu bisa seminggu 2 minggu nggak pulang-pulang, tapi bikin rumah sendiri nggak bisa. Dan mata ini juga lihat ada orang dia di rumah-rumah aja. Coba kan kita nggak tahu kerjaan dia ngapain di rumah kan? Dia pasti ada juga yang dikerjain. Itu artinya apa? Rezeki itu mencari orang yang Allah takdirkan dapat rezeki itu. Zahirnya terlihat si hamba yang cari. Tapi karena kita sering lihat, nah kita menolak bahwa banyak yang tak terlihat oleh mata ini, harusnya kita benarkan juga. Semuanya pernah jadi bayi kan? Halo, Bapak bayi, Mbak Wahyu. Dulu biar bisa dapat susu ibu, yang kerja bapak ibunya atau anaknya. Ya, bahkan bapak ibunya yang kerja, kakeknya yang kerja. Bahkan kakeknya yang kerja, kakeknya udah meninggal. Ada aja yang nganterin. Ya cuma rezekinya ala kadarnya. Oleh karena itu, ini bukan nyuruh ente nggak usah usaha, itu salah paham namanya. Itu menggunakan ilmu ma'rifatullah untuk membenarkan kemalasan ente. Bilang aja males. Emang orang yang tadi di rumah-rumah aja, tapi rekeningnya gendut, dia cuma diam-diam di rumah? Enggak. Di rumah dia bekerja bukan dengan ototnya, dia bekerja dengan otaknya. Saham naik, kepala pusing tuh. Ya, dia mah di rumah aja, tapi otaknya kemana-mana tuh orang. Banyak orang begitu, tidak sedikit orang begitu. Maksud kita, tergantung cara dia menunggu rezekinya. Maka ilmu pekerjaan itu adalah cara kita menunggu rezeki. Rezeki mah sudah ada jalurnya. Dan kalau orang bilang jodoh tak tertukar, karena jodoh itu bagian dari rezeki, harusnya diganti. Rezeki tidak tertukar. Oleh karena itu, siapa yang bekerja di kantor, kita kerja, kawan kita yang naik. Jangan ente ngomong, ada yang kerja kok dia yang naik. Itu namanya iri dengki. Ya, itu namanya menuduh Allah salah ngirim alamat rezeki. Biasa aja, ya. Dan yang paling heran itu saya kok ada orang ya tetangganya beli sesuatu kok dia yang sesak napas. Itu orang paling gak waras alam semesta. Dan yang paling gila lagi, dia jabat sesuatu, dapat proyek dari negara, ya bagikan ini untuk MBG gitu ya. Sekarang lagi rame kan? Kok dia nafsu makan duit MBG itu? Atau ada duit bagi-bagi ke rakyat. Setiap kali ngeliat ada proyek begitu, berebut orang jadi kades, berebut orang jadi RW, ya kan? Itu kejadian. Di tempat kita ada ya, ada satu tempat tuh. Kejadian-kejadian begitu. Mau dia jual tuh fasos, kita turunin ya. Dilaporin saya ke polisi, pencemaran nama baik. Laporin aja ya kan. Emang kita nggak bisa bales. Dengar ada gelontor dana dari provinsi, dari daerah ya, dari bupati, dari
itu dana desa, berebut jadi kepala RW. Ya, semoga di Bekasi aman ya. Begitu nggak? Begitu nggak di sini? Itu kalaupun turun itu duit ente apa duit siapa? Orang gila nggak? Duit negara terus dia ambil, gila nggak? Yang ngambil yang bukan harta dia gila nggak? Gila nggak? Menurut saya itu orang paling gila. Orang gila itu yang ngambil yang bukan haknya. Cuma sekarang orang gila itu berdasi, berjubah, ya bergamis, berdasi, jasnya mahal, hasil korupsi. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, kok ada orang merasa memiliki barang yang bukan punya dia, itu kegilaan yang nggak habis pikir tuh. Jadi kalau orang iri dengki itu sudah gila, ini kayaknya masuk gila level apa lah itu ya. Nah, itu bab dunia. Ada bab spiritual, ada lagi. Kenapa di dalam tasawuf dilarang menceritakan pengalaman spiritual kepada teman? Yang boleh ceritakan kepada supaya teman yang nggak merasakan itu iri. Nah itu gila juga tuh. Ada orang wiridan, dia rajin, dia sungguh-sungguh, terus mengalami. Ente iri, kok bukan aku? Ya. Atau ini murid diangkat jadi mursyid, ente iri, kenapa dia yang diangkat bukan aneh? Kan dia belum sampai, berarti ente nuduh guru nggak ngerti makomnya murid. Ente aja jadi mursyid, angkat murid sendiri. Ente angkat diri jadi mursyid, kan sekarang kejadiannya begitu. Gurunya meninggal, nggak ngangkat siapa-siapa. Sekarang dia mendaulat dirinya seakan-akan dia mursyid pengganti mutlak. Akhirnya punya wakil talqin udah ratusan, mungkin ribuan kali. Itu bukan thariqah, itulah penyimpangan thariqah. Cuma sayangnya dia masih nyebut nama thariqah. Ya na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi kalau mau husnuzon, anggap saja dia bikin thariqah baru. Oke? Ya, biar ente nggak menakar-nakar maksud saya siapa ini gitu ya. Anggap saja dia bikin thariqah baru, tapi tidak mu'tabar. Ya. Walaupun dia menyebut nama gurunya sering-sering. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama salafus saleh, para sufi terdahulu mengatakan ini yang dinukil ulama salaf loh. Jadi sufi ini salaf juga, tapi tidak salafi. Sufi itu salaf juga, tapi tidak salafi. Kita nggak ngaku salafi, nggak sanggup kita jadi salafi. Ya biar mereka yang ngaku salafi itu sanggup nggak apa-apa. Ya, karena nggak sanggup jadi salafi. Tapi insya Allah kita berusaha ikut ulama salaf melalui sanad thariqah, sanad fikih, sanad Quran, sanad hadis, pelan-pelan kita ikuti sesanggup kita ya. Dan kita nggak akan sibuk cari kesalahan orang kecuali yang perlu disalahkan ya. In talabtur rizqa, ini rumus rezeki. Apa rumus rezeki? Jika mencarinya sebelum datangnya, ketemu nggak? Ketemu? Jika mengejarnya setelah dia pergi, dapat nggak? Terus gimana? Itulah gunanya istikharah. Inilah ijazah dari Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ba'da subuh, duduk dulu sampai syuruk. Kalau lagi nggak kerja, berangkat pagi. Habis syuruk, sholat jangan hanya istikharah, ente sholat. Mau kawin dong istikharah, enggak. Istikharah itu mau bikin project, mau ngambil suatu, mau milih guru, itu semuanya pakai istikharah. Ya, semuanya pakai istikharah. Jangan hanya istikharah, apalagi sumikoroh. Jelas lah itu. Karena jodoh itu masuk rezeki, pekerjaan itu juga termasuk jodoh, berguru itu juga termasuk jodoh, berkawan itu juga termasuk jodoh. Jadi dicari di time-time yang pas.
Nah, kenapa ada orang-orang yang sampai ya, ketika dia sampai di titik tertentu dia nggak perlu lagi berangkat pagi pulang sore, karena dia di waktu-waktu emas ngambil time yang pas. Jadi ketika orang capek-capek dia udah nggak capek. Ya, betapa indahnya hidup orang begitu kan. Orang Arab itu dulu kerja cuma 3 bulan. 3 bulan beli belanja ke Sana'a, itu rempah-rempah kita dijual di situ. Makanya dalam satu jurnal yang ditulis oleh orang Eropa, di Syam, di Palestina, ketemu ada sinagog Yahudi, ada tempat dapur, ruang gudang dapur. Itu peti isinya apa? Cengkeh. Di zaman itu belum ada teknologi cangkok atau cara mindahin tumbuhan ke negeri lain. Cengkeh hanya tumbuh di negeri tropis Indonesia, nggak ada di negeri lain. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu umur dari petinya, jadi itu bagian dari arkeologis, lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi. Wallahu alam. Ya, ada yang mengatakan 500 tahun, gantung mereka. Ada yang isinya kamper. Fir'aun itu pakai kamper untuk mumi. Kamper nggak ada di Mesir, nggak ada di Saudi, nggak ada di mana-mana. Adanya di Kampung Barus. Di mana Barus? Kata kafura muncul di Quran. Ini bukan cocok logi, diakui oleh penulis-penulis barat. Ya, tapi seandainya penulis barat nggak ngakuin juga ane percaya. Ya, ente kan percayanya tergantung orang barat. Kalau orang barat percaya, ente percaya. Ya, ini bukti kebenaran Quran. Peneliti dari barat percaya. Lah, ente kepercayaan tergantung penelitian. Itu namanya istiqra'i. Nah, kita nggak begitu. Seandainya nggak ada penelitian itu kita percaya kok. Itu bedanya ya. Terus kapan carinya? Gunanya istikharah. Kalau orang istikharah, nanti Allah akan gerakkan di time yang pas. Ya. Jadi mulai besok pagi, semoga tidak ketiduran. Ya, habis subuh duduk dulu. Zikiran dulu wirid asas ya. Habis wirid asas, ya kalau belum terbit mataharinya, wirid baca Quran lagi, baca sholawat apa. Terbit matahari, sholat 2 rakaat, sholat syuruk, sholat terbit. Syuruk itu terbit. Habis sholat syuruk ngapain? Sholat istikharah itu juga disebut sholat hajat. Ya, hajatnya dinaikin, jangan hanya rezeki. Ya Allah yang maha berrezeki, mohon ridhoi jalan rezekiku, gitu. Jangan lagi minta rezeki, malu, rezeki sudah dijamin. Yang diminta Allah adalah rasa syukur ketika dapat rezeki. Rasa syukur itu ketika menyadari pemberian ini dari Dia, itu yang disebut syukur. Jadi syukur itu sederhana aja. Syukur itu bukan ngomong alhamdulillah, alhamdulillah itu ekspresi bersyukur. Syukur itu merasa diberi rezeki oleh Allah, itu sudah disebut syukur. Rezekinya karena Allah yang ngasih, bukan karena wiridan ente malam tadi gitu. Ya, itu baru syukur tuh. Marhaban. 2 buya. Kirain ini buya, ta'ban ya. Rabbuna yukrimukum. Qalbu atau langkah kanan, ya, ada itu istilah aja. Kapan kita mau gerak nih? Sholat istikharah, doa. Tunggulah gerak batin. Jalannya jam 7 kah? Jam 8 kah? Lewat berapa menit kah? Tunggu isyarat kalbunya. Jadi geraknya walaupun beda 1 menit. Walaupun beda 1 menit. Antum kalau paham ini, orang yang main saham, orang yang main forex apa setelah, kalau paham ilmu ini, dia nggak akan, kalau lagi jatuh nggak jatuh-jatuh amat. Kalau untung nggak jumawah. Di sini ada yang mau main saham nggak? Pakai ilmu ini. Main judi jangan, haram ente. Bisa dipakai, bisa, tapi ente laknatullah alaika hatta yaumil qiyamah ya. Yang pakai untuk judi terlaknat sampai kiamat. Kenapa? Allah haramkan judi. Ente pakai sholat istikharah untuk dapat nomor. Ya Rabb, bisa. Emang syaitan
itu membisikkan ke dukun nggak pakai ma'rifat, ada juga ma'rifat tapi ma'rifat setan, ma'rifat juga. Emang dukun nggak ada wiridnya, pakai wirid juga dia. Kan dukunnya ada yang nur, ada yang zulumat, yang zulumatnya juga punya wirid dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa in talabtahu fi waqtihi kufituhu. Wa in talabtuhu fi waqtihi kufituhu. Jika aku mencari rezeki itu, menunggu rezeki itu tepat waktunya, aku dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Jadi ini contoh, ini refleksi. Tahadus bi nikmah, menceritakan nikmat Allah ya. Waktu saya nggak mau nerima beasiswa ke Timur Tengah, istikharah 3 bulan. Isyaratnya berubah dari Kairo ke Jakarta. Untuk ukuran anak zaman itu, saya ini disebut nggak keren. Kenapa? Kok ke Jakarta? Ntar paling ketemu mancung. Ngomong Betawi, sama Sunda. Kenapa nggak ke Mesir? Ngomongnya Arab, kitabnya Arab. Kenapa nggak ke Madinah? Kenapa nggak ke Yaman? Gitu. Tapi saya ikut istikharah bukan kata orang. Ya. Kita nggak ikut kata orang, kita ikut istikharah. Karena itu cara Allah berkalam ke kalbu seorang hamba. Kita kan nggak semuanya kekasih Allah, wali Allah kan nggak semua. Nggak semuanya dapat ilham. Maka Allah kasih fasilitas. Ini istikharah bisa dipakai oleh wali ataupun bukan wali. Oleh abid ataupun bukan abid. Bisa dipakai semua orang. Terus gimana? Akhirnya Jakarta. Wah, kita dikucilkan oleh kawan-kawan kita yang mau berangkat tuh ya. Tapi bagi saya nggak masalah. Bagi saya istikharah itu, jika para nabi dapat wahyu, maka pengikut Nabi SAW dapat ilham. Itulah cara kita orang awam dapat ilham. Ente pengen dapat ilham kan? Bukan dapat halu, istikharah itu. Kalau halusinasi ya masuk kapan aja dia. Tapi kalau ilham, dia dimulai dengan sujud. Dengan suci, ya masuknya ilham. Ilham itu kata pertama yang masuk, set. Nah itu disebut khatir Rabbani. Nah ini cara mengetahui istikharah yang benar. Perhatikan. Selesai doa, diam sebentar, minta isyarat. Ya Allah beri aku petunjuk. Setelah kita doa, ini kan doa istikharah dibaca dulu isinya. Isi dari istikharah adalah, ya Allah jika ini baik ya bagiku, dekatkan kepadaku. Ya mudahkan aku kepadanya. Jika ini buruk, maka jauhkan dariku, jauhkan aku darinya. Itu yang paling berat kalau kita cinta seseorang, terus istikharahnya begini, ya Allah, jika dia buruk bagiku, bagi agamaku, bagi duniaku, kita cinta sama dia nih, tolong jauhkan dia dariku, jauhkan aku dari jauh. Itu bisa nangis Pak. Istikharah begini bisa nangis. Karena di saat itu, kalau kalimat ini selesai dibaca, cintanya hilang. Itu kayak kulitin, itu yang saya alami. Kalau kita lagi gandrung sama seseorang nih, dulu zaman-zaman remaja. Jangan takut deh, tenang. Zaman-zaman remaja nih dulu. Wah, diangkat itu rasanya. Rasanya sakit bukan main ya. Tapi pas selesai, Sallallahu alaihi Muhammad, selesai, hilang sakitnya. Ternyata yang bikin sakit di dalam diri itu adalah kecenderungan hati yang berlebih. Nah ini yang sering kita sebut ya, kalam Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan mati. Sakitnya mati itu ketika si jiwa, aktif jiwa itu ego, keakuan. Sebenarnya kita itu nggak cinta-cinta juga sama orang itu. Kita cinta diri kita dengan eksploitasi cinta orang itu ke kita. Sebenarnya kita ini kan cinta sama diri sendiri, ego, disebut nafs. Makanya ketika terjadi doa begitu, sakitnya kayak ditusuk-tusuk batin kita. Tapi selesai alhamdulillah hilang sakitnya. Ini banyak yang nanya nih, mbak-mbak ini atau bapak-bapak ini pernah dipelet orang nggak? Kalau bapak-bapak ini saya nggak yakin dipelet, kayak ente melet orang ya. Ini mbak-mbak teteh ini ada yang
ada yang saudaranya kah atau dipelet, gak usah ke dukun, ya. Besok pagi kerjain itu. Habis zikir pada subuh, syuruk, ya, tambahin sholat tobat. Kuliah kulhu, rakaat pertama kuliah al-kafirun setelah Fatihah, rakaat kedua ya kulolohat setelah Fatihah. Habis itu tambahin sholat istikharah. Bacain kalimat yang ada di doa istikharah dengan maknanya, jangan bahasa Arabnya doang. Demi Allah itu pasti habis itu peletnya. Ya, karena kalimat yang ada di dalam hadis Nabi itu semuanya mukjizat. Apa kata beliau? Ma khaba man istakhara. Ya, tapi riwayat ini dhaif, naik maknanya dengan riwayat Imam Ahmad, ya. Min sa'adatil mar'i ay yastakhira ila Allah fi amri. Ciri-ciri orang bahagia, sukses, terbebas dari kesengsaraan, dia istikharah dalam segala urusannya. Itu sebabnya kalau yang ngaji keribat sudah punya talqin baiat dulu, jangan dibatalin talqin baiatnya, ngaji aja di sini. Ikut aja zikir di sini, tapi nggak usah ulang talqin baiat. Kalau ada orang talqin di sini boleh hadir, tapi nggak usah membatalkan yang lama, nggak apa-apa. Diribat baiat itu diakhirkan, yang ada talqin karena mengamalkan hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan talqin baik secara pribadi ataupun secara umum berjamaah, ya. Insya Allah. Ilmu inilah yang diajarkan guru-guru tua ternyata berasal dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kebijaksanaan inilah yang dipakai oleh ulama kita di abad-abad pertengahan. Itulah yang membuat Islam bisa maju. Ya, Islam bisa maju di situ. Insya Allah ini kita praktekin semua, ya, menyongsong kemajuan Islam kedua kalinya. Ya, ketiga kalinya berarti zaman Rasulullah, abad pertengahan, para ulama-ulama kita, terus mundur, ini mau naik lagi nih insya Allah. Mau naik lagi insya Allah, ya. Di abad pertengahan itu Eropa lagi gelap, dark. Ya, Eropa kehilangan sejarah 9 abad. Nggak ada bunyi nama apapun. Semuanya sejarah orang Islam. Baik Islam Turki, Persia, Arab, India, Nusantara, tapi kemudian mereka ketemu masa kebangkitan industri di Prancis, kemudian Turki jatuh satu persatu sampai kita dijajah. Tapi sejarahnya harus diluruskan, negeri kita tidak dijajah 350 tahun. Yang 350 tahun hanya Batavia. Selebihnya Banten beda sendiri, ya. Jawa beda sendiri. Batavia 350 tahun. Hanya Batavia, Sunda Kelapa, ya. Itu 350 tahun. Itu diakui di sejarah. Ya. Banten geser dikit sudah beda. Cirebon geser dikit sudah beda. Apalagi Aceh. Aceh itu paling sedikit dijajah. Nggak nyampe 35 tahun. Aceh. Jadi wajar juga orang Aceh sampai hari ini jos, ya. Wajar, ya. Tapi kalau ada orang Aceh pengen merdeka, Anda musuhan dengan kita semua, ya. Ada yang bilangin keluar dari Indonesia, Anda musuh kita semua. Ya, berarti dia tidak menghargai perjuangan wali-wali Allah terdahulu.